punya pengalaman tuh sama si Kunti lagi jalan-jalan keliling-keliling gitu kan bawa mobil, terus tiba-tiba dengar suara Kunti gitu, dan di belakangnya ada dia memang gitu. Sebenarnya kalau lihat si Kuntinya aja sih nggak serem, tapi suaranya ini yang buat serem gitu. Suaranya ini yang buat serem. I wish indeed. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video sebelumnya kan aku udah bahas tuh mengenai anak indigo. Aku juga udah jelasin sama teman-teman siapa sih yang bisa dikatakan sebagai anak indigo. Nah, teman-teman tentu sudah tahu kan, anak indigo itu selalu identik dengan bisa melihat hantu. Tapi di video aku sebelumnya juga aku udah jelasin beberapa anak indigo itu ada yang nggak bisa ngeliat hantu, tapi mereka bisa ngerasain. Terus mereka tahu keberadaan hantu itu ada di sekitar mereka gitu. Nah, di video ini aku mau bahas mengenai hantu apa aja sih yang pernah aku lihat gitu, berbagi pengalaman ya. Jadi hantu apa aja sih yang pernah dilihat sama anak indigo gitu. Terus aku mau bahas juga mengenai hantu mana yang serem, terus hantu apa sih yang paling iseng gitu. Nah, aku bakal bahas itu di video kali ini teman-teman. Oke teman-teman, hantu yang pertama kali aku lihat itu bentuknya besar, tinggi, kulitnya itu gelap, terus berbulu. Bulunya itu nggak selebat keraton monyet teman-teman. Nah, aku sebutnya sih Gundurwo gitu. Jadi pertama kali aku lihat itu Gundurwo, nggak berapa lama aku kesurupan teman-teman. Tapi mungkin bisa kita bahas di next video kali ya. Nah, Gundurwo ini termasuk hantu yang seram, terus iseng teman-teman, iseng dan jahat. Kok aku bilang seram? Seram itu karena bentuknya jelek teman-teman. Bentuknya jelek, makanya seram, menakutkan gitu. Nah, lo kok iseng gitu kan? Ya sebenarnya Gundurwo ini termasuk hantu yang paling iseng teman-teman. Hantu yang paling iseng, terutama sama kaum Hawa ya gitu. Jadi misalnya nih di rumah teman-teman atau daerah sekitar rumah teman-teman tuh ada Gundurwo. Terus teman-teman itu hanya di rumah itu hanya berdua, bertiga atau sendiri. Dalam keadaan sepi nih, bisa jadi teman-teman itu bakal diganggu sama si Gundurwo gitu. Biasanya sih Gundurwo itu paling sering ganggu itu kalau kita misalnya mau tidur ngantuk kan, antara mau tidur sama belum tidur gitu. Nah, kalau teman-teman ngerasa ada yang nyentuh, ada yang ngeraba, kalau di daerah kami sebutnya digrepe, ada yang grepe itu, nah itu kemungkinan ulah si Gundurwo teman-teman. Karena Gundurwo itu termasuk hantu iseng banget sama perempuan gitu teman-teman. Terus aku juga pernah lihat itu hantu nenek-nenek teman-teman. Bentuknya tuh lumayan jelek, kayak hancur gitu. Tapi dia tidak termasuk hantu yang iseng teman-teman. Kalau seram mungkin iya gitu, tapi dia tidak termasuk hantu yang iseng. Terus aku juga pernah lihat tuyul. Nah, tuyul ini teman-teman, bayangin anak-anak umur 3-4 tahun gitu, dibotakin nih, digundulin gitu, terus pakai kolor doang. Bedanya kulitnya itu yang kayak hijau lumut teman-teman. Nah, tuyul termasuk yang iseng sih, tapi nggak iseng-iseng banget deh gitu. Terus kalau dari aku sendiri sih, tuyul itu nggak serem teman-teman. Nah, terus aku juga pernah lihat ini teman-teman, hantu bermuka terbakar sih aku sebutnya. Jadi mukanya tuh rusak kayak terbakar gitu. Kayak terbakar. Matanya tuh ngotot teman-teman. Mata yang ngotot. Ya gimana ya, mata ngotot itu kayak marah sama orang yang marah teman-teman, kayak orang marah ngeliat kita tuh lagi marah gitu. Nah, aku beberapa kali lihat ini jenisnya selalu perempuan teman-teman, rambutnya panjang terurai, mukanya tuh rusak terbakar, terus matanya ngotot kayak marah tuh kita gitu. Tapi mereka juga nggak iseng teman-teman, nggak iseng, nggak suka ganggu gitu. Kalau termasuk seram, ya serem sih gitu dari bentuk wajahnya gitu. Selebihnya nggak ada yang serem gitu, wajahnya aja gitu sama matanya. Nah, terus aku juga pernah lihat itu hantu itu mukanya penuh darah teman-teman. Bahkan dari ini matanya ini kayak dipenuhi darah gitu, dipenuhi darah itu yang kayak ini sini darah gitu. Nah, kalau ini juga termasuk hantu yang serem, tapi nggak iseng teman-teman. Karena yang aku sering perhatiin ini, mereka jarang ganggu gitu, nggak mau yang kayak iseng gitu. Tapi mereka mau beberapa kali yang kayak nunjukin gitu. Misalnya mereka merasa kurang nyaman nih gitu, mereka yang mau nunjukin ke orang lain gitu, ada mereka di sini gitu. Nah, terus aku juga pernah lihat ini sih teman-teman, hampir mirip seperti Gundurwo, tapi bukan Gundurwo. Dia itu berbadan manusia, berbulu juga, tapi nggak lebat juga. Tapi bentuk mukanya itu kayak kera teman-teman. Kebayang nggak sih gitu? Ini bentuknya manusia,
cuman beda di muka aja seperti kerah atau monyet gitu. Tapi bentuknya itu nggak sebesar atau setinggi genderuwo gitu, ya standar manusia biasa gitu. Nah ini termasuk hantu yang iseng juga teman-teman, hantu yang iseng. Aku lihat itu sekali itu di kamar gitu, dan aku tahu dia iseng gitu. Nah terus aku juga pernah lihat pocong teman-teman. Sebenarnya kalau udah bilang pocong ini agak gimana gitu, karena emang dari aku sendiri selain genderuwo, menurut aku pocong itu juga menakutkan teman-teman gitu. Kalau pocong sendiri ya teman-teman tahu kan, bentuk pocong hanya saja kain, kalau kita sebutkan kain kafannya itu rada yang kayak dicampur sama lumpur gitu, jadi yang kayak nggak nampak putih lagi gitu, udah jorok gitu kan. Yang serem itu dari pocong matanya teman-teman. Kalau muka ini biasanya kayak terbakar gitu, hitam sih gitu tapi kayak terbakar gitu. Nah kalau matanya ini yang buat serem sebenarnya dari aku teman-teman gitu. Terus pocong ini juga termasuk hantu yang nggak suka jahil sih gitu, nggak suka jahil ya. Mereka pocong ini biasanya itu keberadaannya di ini teman-teman, di gedung kosong atau bangunan kosong atau bangunan yang lama tidak berpenghuni. Terus bangunan atau gedung itu lembab teman-teman, karena pocong itu sukanya di daerah yang lembab gitu. Nah bisa juga kita temukan itu kayak di hutan atau teman-teman memiliki pekarangan nih, pekarangannya itu ada banyak pohon gitu kan, pohonnya itu lumayan besar. Nah terus di daerahnya itu lembab gitu. Nah kemungkinan ada pocong itu suka di situ teman-teman gitu. Nah terus yang paling serem lagi teman-teman, aku pernah lihat hantu tanpa kepala gitu. Jadi hantu bukan tanpa kepala sih, kepalanya itu dipegang gini teman-teman. Jadi dia diri gini, badannya ini sampai leher aja, sampai leher, terus kepalanya dipegang gini kan. Ini rambutnya diginiin teman-teman di sini gitu kan, dipegang gini. Nah kita ngeliat badan, tapi kita ngeliat dia tuh langsung ke sini teman-teman gitu, mata dia sama mata kita langsung ketemu gitu. Jadi aku pernah sekali itu di dekat daerah rumah dulu, ada di kampung, jadi ada pohon gede gitu kan. Kejadiannya maghrib gitu, jadi ada nggak sengaja lihat, terus ketika melihat itu yang badan aku terasa kaku teman-teman, susah gerak gitu. Dan aku harap sih itu yang pertama dan terakhir aku lihatnya, karena emang sampai sekarang belum pernah lihat lagi gitu, dan itu benar-benar serem gitu. Yang terakhir ya teman-teman, hantu yang paling sering aku temuin itu kuntilanak. Sebenarnya kuntilanak itu nggak seserem seperti yang di TV, di film gitu. Nah kuntilanak itu yang serem dari suaranya teman-teman. Suaranya itu seperti ketawa tapi sambil nangis gitu, kayak ngatain sesuatu, tapi aku sendiri nggak tahu sih. Kalau penampilan kuntilanak sendiri itu nggak serem teman-teman ya. Kuntilanak itu pakainya putih kusam, terus yang kayak udah lama gitu teman-teman pakaiannya gitu, jadi putihnya itu udah nggak kelihatan lagi gitu. Terus rambutnya ini terurai, nutupin sebagian tuh, nutupin wajah gitu. Nah kadang ada yang acak-acakan rambutnya teman-teman, sebagian itu ada yang lurus. Kalau aku sendiri paling sering lihat itu yang lurus teman-teman gitu. Nah kuntilanak ini teman-teman, ini termasuk hantu yang paling iseng, yang paling suka gangguin kita, gangguin teman-teman juga. Kenapa aku bilang itu? Karena kuntilanak selain suka sama gedung kosong, sama bangunan kosong atau lamanya tidak berpenghuni kayak pocong tadi, mereka juga suka itu di rumah-rumah yang berpenghuni teman-teman. Nah bisa jadi rumah teman-teman gitu. Jadi mereka itu yang kayak ya mereka tetap ada di rumah berpenghuni itu gitu, nggak masalah sama mereka gitu. Terus mereka suka isengin penghuninya gitu, apalagi misalnya kita lagi sendiri atau gimana, bahkan kadang kita lagi rame-rame, nah nggak sadar tuh teman-teman ada dia di situ di antara kita gitu. Nah itu isengnya kuntilanak teman-teman, dia tuh yang kayak nggak takut apa-apa gitu, nggak takut sama keberadaan kita gitu, sama dia yang penting iseng aja gitu. Nah terus kuntilanak ini sendiri teman-teman, mereka itu selain sukanya di gedung, di rumah kosong, di bangunan lama, mereka juga suka itu di pohon teman-teman, di pohon. Jadi di pohon itu mereka yang kayak duduk di batang pohon, terus kaki mereka itu diayun-ayun gini teman-teman, diayun-ayun gitu. Itu sering aku lihat teman-teman. Nah kalau kira-kira teman-teman punya pohon nih agak gede gitu kan di rumah, hati-hati ada kuntilanaknya gitu. Nah tadi kan aku udah cerita nih mengenai pengalaman aku tuh, hantu apa aja yang aku lihat, terus gimana hantunya, bla 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 gitu kan. Nah sebenarnya aku tuh
banyak lagi sih hantu yang udah aku lihat gitu, tapi karena emang aku sendiri nggak tahu nyebutnya apa, jadi aku nggak ceritain teman-teman. Sebenarnya hantu itu nggak semuanya jelek, nggak semuanya jahil, nggak semuanya iseng gitu. Nah, ada hantu itu yang kita ngeliatnya seperti orang biasa teman-teman, seperti layaknya manusia gitu. Bahkan kadang nggak sadar kalau dia itu hantu gitu. Jadi kayak aku gitu kan, ada lihat dia berjubah. Ini berjubah nih, ini kayak pakai sorban di kepala, pakaian putih nih semua tulisan gitu kan. Ternyata itu hantu teman-teman, bukan manusia gitu. Terus aku ada lihat misalnya kayak anak kecil lari-lari jalan gitu, atau remaja gitu. Jadi hantu itu nggak selamanya seram teman-teman, nggak selamanya menakutkan, dan nggak selamanya juga iseng gitu. Nah, mungkin kita bisa bahas pengalaman-pengalaman aku yang lainnya di next video ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, terus di follow Instagram kita. Oke, see you teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.